Kembali di Definisius Official Channel. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Untuk video kali ini kita akan memberikan tutorial tentang analisa dan corrective action item apa saja yang harus dicek ketika Anda mendapatkan masalah senter yang LED-nya mati. Seperti biasa, seruput dulu kopinya bos biar mantap. Alhamdulillah. Di depan saya ini sekarang sudah ada unit Fireflies E01 versi SST 40 dan kebetulan kasusnya adalah LED-nya mati. Jadi ketika power dimasukkan, indikator power di switch-nya on, tapi senter tidak mau menyala sama sekali. Action pertama yang harus Anda lakukan ketika Anda mendapati senter Anda mati, ini Anda harus memastikan dulu. LED-nya yang mati atau drivernya yang bermasalah. Nah, caranya seperti apa? Solderan pada MCPCB LED-nya ini harus Anda lepas dulu, ya. Plus mainnya Anda lepas, kabel Anda tarik semua keluar, terus power Anda masukkan. Ketika power sudah masuk, Anda klik on. Nah, dari sini kabel plus dan main ini Anda ukur dengan menggunakan multitester atau avometer, ya, voltmeter. Anda ukur ada output tegangannya yang keluar dari driver atau enggak. Kalau memang tidak ada voltage atau tegangan terbaca dari drivernya, berarti masalah bukan di LED-nya tapi di drivernya. Tapi jika terukur voltasenya benar, misal kita menggunakan basic LED yang main 3 volt, Anda ukur di kabelnya dengan posisi, sekali lagi dengan posisi solderan terlepas, ya. Jadi solderan harus dilepas dulu, terus Anda ukur kebaca 3 volt, berarti posisinya jelas bisa dipastikan LED-nya yang bermasalah dan drivernya normal. Nah, untuk kasus Fireflies E01 ini LED-nya yang bermasalah. Jadi LED-nya memang mati. Nah, kalau kita sudah menemukan kasus di mana LED yang mati, satu pertanyaan pentingnya adalah kenapa si LED ini bisa mati? Karena tidak ada LED yang tiba-tiba mati tanpa adanya masalah sebelumnya. Nah, ini yang harus Anda lebih jeli untuk mentrace atau memeriksa kembali urutannya ke belakang. Meskipun driver mengeluarkan tegangan, tapi apakah bisa dipastikan drivernya tegangannya stabil, arusnya normal, dan sebagainya dan seterusnya. E01 punya Om Ahmadi di Karawang ini ketika kita cek ternyata ada bagian kabel yang mengelupas, dan mengelupasnya ini leleh, karena leleh, bukan karena kegencet, ya, jadi karena leleh. Dan satu hal yang saya pertanyakan di sini adalah untuk levelnya Fireflies, kenapa menggunakan kabelnya bukan yang high time resist? Jadi dia kabelnya melupas sehingga terjadi short. Nah, inilah yang membuat si LED-nya menjadi mati, karena terjadi short pada kabel, kebetulan kabel positifnya. Nah, untuk corrective actionnya seperti apa? Corrective actionnya jelas, ini tetap kita bongkar semuanya. Kita ganti kabelnya dengan kabel stok kita, ya, AWG22 isolasi silikon dan high time resist. Nah, untuk Anda yang tidak membeli kabel AWG di tempat kita, nggak ada masalah, silahkan Anda beli mungkin di toko elektronik yang dekat rumah Anda juga ada, tapi yang jelas Anda harus sesuaikan dengan speknya. Jadi misal seperti ini, maksud saya seperti ini. Kalau kondisinya ATR ini step down di suhu 55 derajat, berarti Anda harus mencari spek kabel yang tahan di atas 70 derajat. Harusnya seperti itu. Ini akan jauh lebih aman seperti yang kita gunakan. Jadi kalau sampai hari ini Anda berpikir bahwa kabel ini tidak penting, Anda salah besar, karena kabel ini signifikan banget urusannya untuk menghantarkan arus. Dan sekali lagi, untuk Anda yang bermain custom, kalau Anda mengikuti tutorial custom kita dari awal, sudah kita sarankan menggunakan kabel AWG isolasi silikon dan high time resist. Untuk Fireflies E01 ini dia menggunakan tear lens, dan Anda tidak bisa mengganti LED-nya dengan seri yang lain kecuali SST40. Kenapa? Karena tear lens yang digunakan pada E01 ini memiliki sudut pencahayaan yang lebih lebar, lebih
lebih lebar dari 30 derajat sudut yang digunakan. Sehingga kalau Anda ganti menggunakan misal osram, karena Anda pengen oke, mumpung LED-nya mati, saya pengen rubah setupnya jadi throw, tetap nggak akan dapat spotnya yang bagus karena sudut dari tir lensnya ini terlalu lebar untuk karakter throw. Terus kalau misal ada kalau nggak bisa throw, naikin lumennya, upgrade dengan XHP 50.2. Nah ini kemarin juga sudah kita tes. Doom untuk XHP 50.2 ini terlalu lebar sehingga dia tidak bisa masuk ke lubang tir lensnya. Jadi mau nggak mau ya gantinya tetap menggunakan SST 40, dan ini kita gunakan SST 40.2 yang wattnya lebih tinggi, meskipun saya tetap menggunakan MC PCB nya punya Convoy. Unit sudah selesai kita repair, sudah selesai kita servis, dan akan kita tes geber-geberan beberapa hari untuk memastikan bahwa selain soal masalah kabel yang short ini tidak ada penyebab lain yang membuat LED-nya menjadi mati. Jadi sekalian ini nanti kita akan tes performnya di outdoor juga seperti apa bagi Anda yang mungkin belum pernah mendapatkan referensi soal Firefly E01 ini. Oke, setelah ini kita ke outdoor. Kita sudah di outdoor saat ini dan kita akan tes seperti apa beam shot profile dari Firefly E01 SST 40. Ini basicnya anduril. Jadi kita mulai dari bawah. Ini adalah level moonlightnya, naik rem up. Oke. Dan di sini bisa dilihat ya, tir lens yang digunakan sudutnya memang lebih lebar, lebih dari 30 derajat sudut pencahayaannya, sehingga spotnya juga menjadi lebih besar. Setup dari Firefly E01 ini adalah untuk EDC ya. Jadi spotnya memang dibuat lebih lebar dengan sedikit fladi di situ. Oke, double klik turbo. Cus. Untuk jangkauannya 400 sampai 450 meter dia masih nyampe. Tidak ada masalah. 300 meter juga lebih terang. Dan untuk limit dari ATR-nya sendiri sesuai dengan spesifikasi 55 derajat, dia step down, dan karena basic menggunakan anduril, step downnya dia smooth. Jadi mata kita nggak bisa ngelihat surutnya cahaya, tahu-tahu nanti kita double klik lagi dia sudah bisa naik ke turbo lagi. Unit sudah kembali normal dan akan kita kirim kembali ke yang punya. Demikian video kita kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.